Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jadi saya mau berbagi tentang perjalanan seorang hamba ya. Dalam meraih yang namanya derajat hamba itu memang kita penuh dengan lika-liku, jatuh bangun ya. Kita akan rasakan yang namanya kerikil tajam, macam-macam. Jadi kita akan berada di proses pertama itu di wilayah tenang ya. Di wilayah tenang ya, mungkin semua serba cukup, semua serba ada. Nah, di situ ada kekeringan. Kok aku semua ada tapi kok nggak bahagia? Aku semua tercukupi tapi kok kayak ada yang kurang ya. Itu pertanda jiwa kita kering. Akhirnya kita mulailah seperti merasa dikhianati atau ditipu oleh kenikmatan dunia ini. Hambar ya Allah, gak ada rasa dunia ini ya Allah. Aku ingin mendekat kepadamu ya Allah. Nah, di situ terpanggillah kita untuk mulai mendekat kepada Allah, mencari jalan, mencari cara, sampai kita berguru ke sana, berguru ke sini, ingin menikmati yang namanya air rohani itu. Lalu apakah hanya sampai situ? Ada lagi tahap selanjutnya. Begitu kita ketemu jalannya, kita mulai mendekat kepada Allah ya. Di situ Allah bertanya, benar nih kau cinta padaku, kata Allah. Benar nih engkau mau dekat kepadaku. Kita dalam hati itu berkata benar. Dengan sombongnya, dengan yakinnya, dengan pedenya kita bilang benar, aku mendekat kepadamu. Lalu apa yang terjadi? Allah ambil apa yang kita cintai. Apapun yang kita cintai yang menjadi berhala di dalam diri kita, semuanya Allah ambil ya. Kalau kita cinta jabatan, jabatan Allah ambil. Kita cinta kekuasaan, kekuasaan Allah ambil. Kita cinta anak istri diambil Allah. Kita cinta harta, harta diambil Allah. Kita merasa mampu, merasa bisa, kita dikasih penyakit oleh Allah. Macam-macam cara Allah ya. Banyak orang gak tahan di tahap ini. Di situ dia seperti hitung-hitungan dan mulai pamrih kepada Allah. Mulai jalan kali-kalinya itu ya kan. Kalikatornya itu jalan. Apa dia bilang? Ya Allah, aku sudah mendekat ya Allah. Aku sudah berubah ya Allah. Aku sudah memperbaiki diri ya Allah. Segala dosa sudah kutinggalkan ya Allah. Kenapa susah juga? Kenapa aku tak bahagia? Kenapa aku semakin perih, semakin sakit? Nah, di tahap ini seorang hamba itu akan protes ya. Memang dia nggak ngomong kepada Allah, tapi hatinya, jiwanya itu protes kepada Allah. Akhirnya ada lagi tahap selanjutnya. Allah memberikan apa yang dia pinta ya. Ketika dia protes, apa yang dia pinta Allah berikan. Mungkin kita nggak kuat hidup miskin, nggak kuat kita kekurangan, nggak kuat kita utang sana utang sini. Akhirnya apa? Allah kasih, dikasih rezeki berlimpah, layaknya air bah yang mengalir sangat deras. Semua yang kita mau dapat, semua yang kita inginkan dapat. Nah, disinilah kita merasa aku sudah tenang. Kita merasa aku sudah nyaman. Kita merasa aku tak butuh Allah lagi. Maka di proses selanjutnya Allah akan panggil dengan cara yang menyakitkan ya. Ternyata kita itu tergoda dengan apa yang kita pinta tadi, apa yang diberikan tadi, semua itu tergoda. Ya Allah nggak suka diduakan, Allah nggak suka dikhianati. Apa Allah bilang?
Karena engkau lebih cinta itu daripada aku, maka ku ambil kembali, ku hancurkan lagi itu semua. Akhirnya kita jatuh lagi, terpuruk lebih dalam, jatuh lebih sakit. Karena apa? Kita sudah di atas, kita sudah tinggi. Hukum gravitasi itu semakin tinggi, semakin kencang juga jatuhnya. Ya, di situ kita semakin terpuruk, semakin tergoncang, semakin kecewa, semakin ternyata 2 kali aku ditipu ya Allah. 2 kali aku terjebak. Di situ dia menjadi seperti anti dunia. Ya. Sehingga apa? Hambarlah dunia ini. Nah, ketika itu dunia sudah hambar, sudah dia bersihkan dari hatinya, aku gak mau lagi dunia ya Allah. Aku takut ya Allah, nanti kau banting lagi aku, kau kasih, kau banting lagi aku besok. Akhirnya dia di situ trauma. Tapi Allah juga kadang kita bilang lucu juga Allah ini. Nggak minta malah dikasih. Ambillah kata. Kayak anak-anak kita dibuat ya kan. Ambillah ini, aku kasih nih, ambil katanya. Dibujuk-bujuk kita. Tapi bagi seorang hamba yang sudah berkali-kali dia paham tertipu oleh dunia ini, hambar dunia ini dia. Cukuplah ya Allah, aku 2 kali engkau banting ya Allah. Cukuplah 2 kali aku ditipu dunia ini ya Allah. Jangan sampai ketiga kali. Nah, di situ barulah dia pada proses yang namanya di tahap tenang yang hakiki. Seperti apa tenang yang hakiki? Mau ada dia bersyukur, mau nggak ada juga dia bersyukur. Ya, karena jiwanya sudah kenyang. Makanya orang-orang yang di tahap ini nggak bisa kaya. Nggak bisa dia kaya. Karena apa? Takut dia. Ya. Jumpailah, carilah. Orang yang seperti ini nggak bisa kaya. Hidupnya pasti sederhana, hidupnya apa adanya. Antara 2 itu. Allah menjaganya jangan sampai dia tertipu lagi, atau memang dia yang nggak mau. Bisa saja kalau dia mau minta kekayaan, bisa saja Allah kasih. Masa seorang hamba yang dekat kepada Allah, Allah nggak kasih? Pasti Allah kasih. Cuman justru dia takut. Janganlah aku tertipu lagi ya Allah. Janganlah aku lebih cinta ini semua ya Allah. Nanti aku berpaling lagi ya Allah, aku nggak kuat. Berikanlah secukupnya, yang benar-benar aku butuhkan. Kalau nggak butuh nggak usah kasih ya Allah. Dia akan meminta seperti itu. Ya. Nah, di proses itu barulah dia mencapai yang namanya tenang yang hakiki. Jadi di tahap perjalanan seorang hamba ini, ya kita bercerminlah, kita bertanyalah pada diri kita, udah sampai mana kita ini? Apakah masih digoncang-goncang, terus dalam hati kita masih ada rasa berontak? Tuh hati-hati. Nanti dikasih Allah bukannya tambah senang, nanti dikasih Allah bukannya tambah bahagia, lebih susah dari sebelumnya. Ya, lebih sakit dari sebelumnya. Karena ada ayat di Al-Quran Allah bilang, jangan sangka mereka hendak menipuku, akulah yang menipu mereka. Ada ayatnya itu. Ya. Sangat halus tipu daya Allah itu sangat halus. Nggak terbaca kita. Kita anggap ketika semua sudah ada, aku nggak diuji lagi. Aku udah cukup, aku udah senang, aku udah bahagia, aku udah nggak susah lagi. Di situ udah jarang kita meminta kepada Allah. Di situ udah jarang kita membutuhkan Allah, nggak butuh lagi, semua udah ada. Nah di situ Allah marah, pasti Allah murka. Ternyata kau lebih cinta itu semua, padahal itu rahmatku, kata Allah. Rahmat dariku, tapi yang kau cari hanya rahmatku. Aku sendiri kau tak mau temui. Aku yang memberi rahmat itu tak mau kau mau tahu, tak mau kau dekati. Hanya rahmatku saja yang kau cari, katanya.
Allah marah, Allah murka, dibantinglah hidup kita. Ya. Jadi akan kita capai yang namanya proses itu. Bukan berarti kita mendekat kepada Allah nggak boleh kaya, bukan nggak boleh kaya. Kalau udah dasarnya kaya ya pasti kaya. Yang penting kita tidak cinta. Ya, kita anggap itu sebagai amanah, bukan rasa memiliki. Jadi bagi teman-temanku pasti banyak yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi ya di tahap goncangan, ya. Berontak, nggak terima, apalagi. Aku nggak siap, apalagi. Aku nggak kuat, tiap hari kayak gini susah terus. Di situ ada rasa berontak. Nah, ketika berontak nanti Allah kasih dengan cara mencampakkan. Itu ngeri kita loh. Kok minta harta, nih ku kasih harta nih, semua dikasih. Disumpel terus kita. Tapi bukannya tambah bahagia. Justru itulah cara Allah menjatuhkan kita. Nanti ada posisi kita itu terbanting, terpleset, jatuh kita. Terpuruk kita lebih dalam, lebih susah. Ya. Jadi bagi temanku, sahabatku, saudaraku, terima saja. Apapun yang terjadi dalam hidup ini sudah dalam kehendaknya. Terima saja. Jangan banyak menuntut Allah, ya. Jangan kita hidup ini banyak menuntut Allah. Nanti kalau Allah kasih, hancur kita. Jadi tanyalah diri kita, sudah sampai mana? Apakah sudah ke tahap ambar tadi? Kalau udah tahap ambar itu udah aman. Ya dunia ini nggak ada apa-apa lah, hambar. Ya, paling yang kita cari, yang kita raih, ya hanya untuk perut aja paling. Hanya untuk pangan kita saja, untuk kehidupan sehari-hari saja. Nggak ada kita berpikir mulu-mulu harus kaya, harus banyak ini, harus banyak itu, nggak ada. Ya, akan hambar dan kita takut dibanting lagi. Mudah-mudahan ini manfaat, bisa jadi renungan. Tanyalah diri kita, udah sampai mana, ya. Tolong sama Allah itu jangan banyak protes, jangan banyak menuntut, hancur nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.